Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HSB dimanapun berada. Kita akan lanjut jalan-jalannya nih, tapi ada yang berbeda kali ini. Karena kita akan jalan-jalan ke tempat wisata yang memiliki kenangan tersendiri bagi saya pribadi dan mungkin bagi sahabat DSB semua. Tempat pertama yang akan kita datangi kali ini adalah kampus tercinta Politeknik Negeri Pontianak. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa di like, share, and subscribe serta tonton hingga selesai karena di part akhir akan ada video-video spot yang mungkin saja merupakan tempat yang memiliki kenangan untuk teman-teman. Jadi, tunggu apa lagi? Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini saya berada di kampus saya tercinta di Politeknik Negeri Pontianak. Nah, jadi saya alumni dari Politeknik Negeri Pontianak jurusan akuntansi tahun 2007. Jadi saya masuk di Politeknik Negeri Pontianak itu pada tahun 2007. Nah, jadi hari ini saya berkesempatan lagi untuk datang ke kampus tercinta ya, setelah sekian lama. Sebenarnya sering lewat di kampus, cuman kalau untuk mereview sampai masuk ke dalam kampus, jadi baru ini ya, setelah sekian lama. Nah, jadi lumayan untuk mengobati kerinduan. Jadi tema hari ini sebenarnya adalah wisata kenangan ya. Karena di kampus ini banyak kenangan yang susah untuk dilupakan ya. Jadi ada beberapa tempat yang spesial. Makanya nanti vlog kali ini itu mungkin akan ada session 1, 2 atau mungkin bahkan 3 ya, karena saking banyaknya kenangan ya, di kampus ini, jadi mungkin ceritanya akan agak lebih panjang dari biasanya. Nah, kalau bercerita tentang kampus Politeknik Negeri Pontianak ya nggak akan ada habisnya ya, karena dari tahun 2007 saya kesini, kemudian hari ini saya berkesempatan lagi untuk datang, kemudian melihat perubahannya sudah sangat jauh ya, sangat jauh. Jadi berbeda gitu ya dari awal saya masuk. Jadi cerita awal saya masuk pertama kali di Politeknik, sebenarnya Politeknik bukan kampus tujuan saya awalnya ketika ingin berkuliah gitu ya. Jadi saya pernah lulus di kampus sebelah, bukan lulus ya, tes di kampus sebelah. Tapi karena tidak lulus, maka kemudian saya coba-coba untuk mendaftarkan diri di kampus Politeknik Negeri Pontianak, dan alhamdulillah diterima. Sebenarnya nggak ada yang kebetulan di dunia ini, dan saya yakin keberadaan saya di kampus Politeknik Negeri Pontianak tentunya adalah anugerah dari Allah. Dan alhasil banyak hal yang saya dapat dari kampus Politeknik Negeri Pontianak dan tidak pernah saya dapatkan lagi di manapun gitu ya. Karena saya udah pernah juga di kampus sebelah dan memang berbeda gitu ya, berbeda. Artinya bukan kampus sebelah tidak bagus, tidak. Tapi ada keunikan tersendiri antara masing-masing kampus, dan alhamdulillah saya bisa
berkuliah di Politeknik Negeri Pontianak. Nah, jadi saya masuk di Politeknik Negeri Pontianak pada tahun 2007 ya, 2007 dan selesai tahun 2009 atau 2010 ya. Dan setelah saya selesai dari kampus Politeknik Negeri Pontianak pun saya masih tetap aktif ya, karena ada amanah di asrama Polnek pada waktu itu. Jadi pada tahun pertama saya menjadi salah satu pengurus ya dari asrama Politeknik Negeri Pontianak. Kalau bicara tentang asrama mungkin nanti di episode berikutnya, karena memang di asrama juga banyak kenangan, jadi nggak cukup kalau kita hanya buat satu video. Jadi nanti akan ada video khusus untuk asrama, kemudian juga nanti akan ada video khusus tentang Masjid Al-Hadid Polnek, karena kedua tempat ini kenangannya begitu banyak ya. Akan saya ceritakan bagaimana pengalaman kenangan yang ada di kedua tempat tersebut. Nah, jadi 2007 saya masuk ke Politeknik Negeri Pontianak, kemudian 2010 saya selesai, tapi tetap stay di kampus ya untuk beberapa tahun. Dan saya kuliah di jurusan akuntansi D3 pada saat itu, karena belum ada D4 ya. Belum ada D4. Jadi pada tahun 2007 itu belum ada program D4-nya, jadi masih program D3. Nah, di jurusan akuntansi, wah ini jurusannya begitu luar biasa ya. Begitu luar biasa, dosen-dosennya begitu, wah. Karena semangat kekeluargaannya itu terasa kalau di jurusan akuntansi ya. Semangat kekeluargaannya itu begitu kental, sehingga ketika kita belajar di jurusan akuntansi itu kita seperti ya belajar tidak belajar gitu ya. Maksudnya karena bawaannya enjoy, dosen-dosennya asik, sehingga menjadi nyaman ya. Jadi perkuliahan itu menjadi nyaman gitu ya. Nah, jadi 2007 saya masuk. Pengalaman menarik saya ketika kuliah di Politeknik Pontianak adalah ketika saya berjualan. Nah, jadi ada kisah lucu, nggak tahu ini lucu atau sedih ya. Jadi ketika menjadi mahasiswa saya tuh pernah jualan ya. Jadi kebetulan kalau jurusan akuntansi itu jurusannya ada 3 tingkat ya, dan kelasnya kita itu ada di tingkat paling atas. Nah, jadi kesempatan itu saya manfaatkan untuk jualan. Kenapa? Karena kalau turun naik tangga itu melelahkan ya ketika berada di kelas atas. Jadi teman-teman itu kadang-kadang kalau nggak ada urusannya begitu penting, mereka nggak mau turun gitu ya. Nah, maka ini saya manfaatkan. Bagaimana kalau saya jualan gitu. Jadi saya mulai jualan saat itu. Jadi jualan kue coklatos ya, coklat yang roll itu. Kemudian juga aqua gelas. Nah, jadi kan kalau teman-teman terutama yang perempuan, mereka kan kadang-kadang malas mau turun, hanya sekedar jajan gitu ya. Maka kemudian saya berjualan di kelas-kelas gitu ya, karena ada sampai D sampai E kelasnya, 4 atau 5 kelas gitu ya kalau nggak salah, sampai E. Nah, jadi saya berjualan, jadi masuk ke kelas-kelas, menawarkan coklat. Terusnya lumayan untuk tambahan uang jajan pada saat itu. Kemudian juga saya berjualan pulsa yang ya pelanggannya teman-teman, kemudian dosen, dan dosen pun sangat mendukung. Apalagi kalau di akuntansi itu ada program mahasiswa wirausahaan gitu ya. Jadi mereka sangat mensupport mahasiswanya untuk mandiri secara finansial ya. Jadi tidak mengharapkan uang jajan dari orang tua, tapi juga bisa berusaha untuk mencari uang jajan sendiri. Nah, itu pengalaman ya, salah satu pengalaman yang tidak saya lupakan, karena memang kondisinya
ya itu menyenangkan bagi saya. Jadi kenangan-kenangan yang berharga, sangat berharga bahkan. Kemudian selanjutnya kenangan banyak ya, banyak kenangan sebenarnya dengan dosen-dosennya. Kemudian kenangan ketika berada di organisasi. Nah juga bagi teman-teman juga di Politeknik Negeri Pontianak itu banyak sekali organisasi. Jadi bagi teman-teman atau adik-adik yang pengen kuliah di Politeknik Negeri Pontianak, ya kembangkanlah semangat atau jiwa organisasi kita, karena ketika di lapangan yang kita butuhkan itu banyak kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman kita selama di kampus, terutama berorganisasi. Karena perusahaan-perusahaan atau tempat kerja kita nanti itu adalah suatu organisasi. Jadi ketika kita sudah berpengalaman di kampus, karena yang seperti kita ketahui bahwa kampus itu adalah miniatur sebuah negara ya, miniatur sebuah organisasi. Jadi harusnya kita sudah pelajari dari sekarang. Artinya bukan berarti perkuliahan gak penting, tidak, tapi tetap harus seimbang antara kuliah dan aktivitas-aktivitas organisasi kita. Kalau di kuliah kita belajar tentang teori, belajar tentang ya berkenaan dengan keilmuan, nah, keilmuan yang teoritis lah ya. Nah kalau di lapangan kita belajar tentang ilmu komunikasi gitu ya, tentang menjadi pemimpin, tentang menjadi bawahan itu seperti apa. Nah ini akan kita pelajari, akan kita praktekkan di dunia organisasi. Nah kenapa kita perlu, dan saya sangat merekomendasikan adik-adik kuliah di Politeknik Negeri Pontianak, terutama bagi mereka yang pingin action di dunia kerja. Karena Politeknik Negeri Pontianak itu menghasilkan alumni-alumni, menghasilkan sumber daya manusia yang tidak diragukan, menurut saya tidak bisa diragukan dan bukan kaleng-kaleng ya. Jadi kampus Politeknik Negeri Pontianak itu sudah sangat berpengalaman ya. Ya hampir di setiap instansi itu ada alumni-alumni Politeknik Negeri Pontianak, dan saya sering ketemu Politeknik Negeri Pontianak. Jadi di Politeknik Negeri Pontianak ini alumni-alumninya sudah sangat sangat profesional ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen kuliah advokasi, ya Politeknik Negeri Pontianak itu nggak kalah dengan politeknik lain yang ada di Indonesia. Yang saya ketahui untuk jurusan-jurusan di Politeknik Negeri Pontianak sekarang itu ada 7 atau 8 gitu ya. Sekarang saya sudah kurang update sih sebenarnya informasi-informasi, tapi teman-teman bisa baca di websitenya mungkin di Politeknik Negeri Pontianak. Silahkan searching di Google. Jadi kalau mau tahu informasi-informasi yang lengkap tentang Polnep, silahkan searching di Google. Nah jadi tahun 2007 dulu itu ada sekitar 7 ya kalau nggak salah jurusan. Yang pertama itu teknik sipil. Wah kalau bicara tentang teknik sipil itu di mana-mana alumni Polnep itu merajai ya. Kalau berkenaan dengan teknik. Kenapa? Karena mungkin orang-orang yang lulusan dari diploma 3 khususnya Politeknik Pontianak itu mendapat kepercayaan dari perusahaan-perusahaan, sehingga ya kalau kita mau ketemu alumni Polnep di perusahaan-perusahaan itu ada ya, minimal 1 pasti ada. Kalau berkenaan dengan sipil ini, karena dia juga merupakan jurusan tertua yang ada di Politeknik Pontianak, pastinya sudah tidak diragukan lagi ya. Dan teman-teman saya yang ada di sipil sekarang sudah banyak berkarir ya, di bidangnya. Oh ya, saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman, ketika teman-teman kuliah gitu ya, baik dimanapun, sebenarnya kuliah itu adalah disiplin ilmu. Jadi jangan kemudian teman-teman nanti ketika di lapangan
kalau memang bisa mencari kerja yang sejalan dengan pendidikan. Tapi kalau memang tidak bisa ya nggak masalah, selama itu halal, selama itu baik gitu ya. Ada kok teman-teman saya dari jurusan mesin yang kemudian kerja di perbankan, kemudian dari jurusan administrasi kemudian kerja di di konsultan seperti itu. Jadi ya semuanya ada rezekinya ya, ada tempat rezekinya. Tapi kita tetap harus berusaha bagaimana kemudian kuliah sesuai dengan bekerja sesuai dengan keahlian kita. Nah, ini juga penting. Nah, jadi tadi ada teknik sipil, wah ini udah nggak perlu diragukan. Jadi ada 3 jurusan yang pertama ya, ketika Polnep ini dibangun ya. Jadi ada teknik sipil, kemudian ada teknik mesin. Wah ini teknik mesin ini di perusahaan-perusahaan besar seperti WHW, seperti apalagi ya, banyak gitu ya yang di Ketapang, tambang, ICA, kemudian banyak ya perusahaan-perusahaan besar yang alumni mesin, alumni elektro juga, alumni yang lainnya juga banyak bertebaran ya. Jadi mesin ini ya juga menjadi kebanggaan bagi Politeknik Negeri Pontianak, karena lulusannya itu berkualitas ya. Kemudian ada elektro juga ya, banyak ya di perusahaan-perusahaan. Saya sering kontak dengan teman-teman yang ada di perusahaan-perusahaan, khususnya mereka yang kerja di WHW atau di ICA ya. Kebanyakan lulusan dari Politeknik Negeri Pontianak, rata-rata gitu ya. Kebanyakannya dari Politeknik Negeri Pontianak. Kemudian ada juga jurusan administrasi bisnis. Dulu administrasi bisnis itu bergabung dengan akuntansi, namanya tata niaga ya kalau nggak salah, tata niaga. Kemudian sekitar tahun 1997 atau berapa ya. Jadi misah antara administrasi bisnis dan akuntansi ya. Dan saya alhamdulillah berkesempatan untuk kuliah di akuntansi. Itu menjadi sesuatu yang membanggakan, dan ilmu saya selama kuliah di akuntansi Politeknik Negeri Pontianak itu sangat-sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat, karena pekerjaan saya sekarang itu linear dengan jurusan yang saya ambil ketika kuliah di Politeknik Negeri Pontianak, dan sangat bermanfaat. Kemudian ada juga jurusan perkebunan ya, TPHP. Kemudian ada juga jurusan perikanan. Nah, saya punya teman-teman yang di jurusan TPHP dan perikanan. Jadi teman saya itu lintas jurusan dulu, karena saya juga tergabung di organisasi, pernah di BEM, pernah juga di Lembaga Dakwah Kampus IMSA. Nanti kita akan bahas secara khusus ya untuk organisasi, terutama Lembaga Dakwah Kampus, karena di sini saya banyak belajar juga. Jadi mungkin nanti kita akan buat session khusus untuk Lembaga Dakwah Kampusnya ya. Kalau mau diceritakan banyak sebenarnya, tapi Ana rasa intinya saya bangga pernah kuliah di Politeknik Negeri Pontianak, dan sangat-sangat respect sekali dengan kampus Politeknik Negeri Pontianak atas perkembangannya yang begitu luar biasa. Dari ketika saya masuk kuliah sampai saat ini perkembangannya begitu luar biasa, dan jauh sekali perkembangannya ya. Sampai-sampai saya tempat-tempat atau pojokan-pojokan dulu yang pernah saya singgahi ya, sekarang sudah berubah total ya. Kampus khususnya jurusan akuntansi sekarang juga sudah banyak perubahan. Mudah-mudahan juga kualitasnya juga semakin baik, dan saya yakin gitu ya, karena ya beberapa dosen saya yang saya ikuti di Facebook, media sosial lah ya, sekarang udah banyak yang kuliah S3 bergelar doktor gitu ya. Mudah-mudahan nanti
ada yang bergelar profesor gitu ya, alhamdulillah, seperti teman-teman di jurusan administrasi bisnis sekarang sudah ada profesornya ya, jadi sudah ada guru besar. Mudah-mudahan juga akuntansi menyusul ya, mudah-mudahan, amin. Kemudian juga ada guru besar bahasa Inggris, jurusan kurang tahu juga, elektro mungkin ya. Guru besar bahasa Inggris juga sudah ada bergelar profesor ya. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya Politeknik semakin jaya, semakin baik. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen pilih kampus, kalian promosi jadinya ya. Ya, saya nggak ragu untuk mempromosikan Politeknik Negeri Pontianak karena ya memang layak dan tidak diragukan lagi kredibilitasnya sebagai kampus terbaik ya, salah satu kampus advokasi terbaik di Indonesia untuk teman-teman bisa berkuliah di Politeknik Negeri Pontianak. Saya nggak endorse ya. Saya cuman sekedar sharing aja informasi pengalaman saya, karena memang tema vlog saya hari ini sebenarnya adalah wisata kenangan ya. Wisata kenangan, dan Politeknik memiliki kenangan tersendiri yang mendalam tentunya dan banyak ya, terhadap diri saya, terhadap perubahan saya, sehingga Politeknik Negeri Pontianak menjadi tempat pertama untuk saya mereview wisata atau mengadakan wisata kenangan ya. Mudah-mudahan nanti di tempat-tempat lain juga ya. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu informasi tentang apa, silakan untuk komen. Mungkin nanti kalau ada kesempatan ya saya bisa informasikan juga, saya bisa postingkan juga gitu ya, tentang ya teman-teman inginkan gitu ya, dimana tempat-tempat kenangan teman-teman. Mungkin teman-teman nggak bisa untuk pergi ke sana ya, silahkan informasikan, khususnya di Pontianak ya. Oke, itu jadi kita akan kembali lagi nanti di sesi 2 masih tentang Politeknik Negeri Pontianak, karena banyak sekali yang akan Ana informasikan ya. Nanti insya Allah Ana akan buat tentang Masjid Al-Hadid ya, kalau memang diizinkan gitu ya. Kemudian tentang ya mungkin asrama Polnet. Pastinya teman-teman di asrama Polnet nih menunggu gitu ya, karena terutama angkatan-angkatan pertama yang kita pernah bertemu ya, mudah-mudahan nanti Ana bisa mereview khusus tentang asrama Polnet. Tapi jangan terlalu berharap untuk Ana bisa masuk ya, karena memang mungkin privasi, ada batas-batas privasi tertentu. Di Polnet juga Ana nggak masuk di kelas-kelas karena Ana pikir Ana nggak ada izin, hanya sekedar mereview dari luar saja, dan dia dari luar udah kelihatan perkembangannya sangat baik, sangat bagus ya, terutama dari infrastrukturnya, dan mudah-mudahan juga kualitasnya sejalan dengan perbaikan infrastrukturnya. Jadi rekomendasi Ana kuliahlah di Polnet ya. Bagi adik-adik yang sekarang lagi kelas 3 SMA, Polnet itu jadikan pilihan pertama. Kalau saya dulu jadikan pilihan kedua ya, karena saya belum begitu familiar dengan Politeknik saat itu. Tapi kalau sekarang saya rasa nggak ada alasan untuk tidak familiar dengan Politeknik Negeri Pontianak ya, karena kalau nggak salah ia masuk 10 besar Politeknik terbaik. Jadi kecuali bagi mereka yang nggak mau cari informasi ya tentang Politeknik. Oke, itu saja yang bisa Ana sharing. Nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya, ke vlog berikutnya. Ini hanya sebagian kecil saja sebenarnya informasi dan pengalaman Ana di Politeknik Pontianak. Sebenarnya setiap sudut Politeknik Negeri Pontianak itu ada kenangan-kenangan tersendiri ya, bagi saya juga bagi teman-teman sekalian. Oke, terus stay tune di vlog Ana di YouTube Ana. Semoga bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi teman-teman semua.
Kita kembali lagi nanti di vlog berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.